Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat jumpa. Tak terasa kita telah memasuki masa Prapaskah. Kita kembali bertemu untuk merefleksikan karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Agar kita mampu merefleksikan juga iman kita untuk mempersiapkan diri dengan pantas menyambut karya keselamatan Allah melalui putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Tema APP 2021 adalah semakin beriman, semakin solider, membangun ekonomi solidaritas. Dengan tema ini, kita akan merefleksikan kembali pengalaman kita sebagai murid Kristus yang seharusnya memiliki kepekaan dan kepedulian untuk terlibat dan membantu orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka untuk hidup sejahtera. Marilah kita memulai pendalaman ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat, puji dan syukur atas segala limpahan kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala kesehatan dan nafas kehidupan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar dalam proses pertemuan ini, kami dapat menemukan dan memperdalam nilai-nilai yang dapat memberikan inspirasi bagi kami untuk menghidupi solidaritas Gereja Katolik secara benar di tengah situasi sulit saat ini. Semua doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini tiba saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu berdiri, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita merefleksikan
sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Semangat solidaritas rupanya sudah menjadi ciri khas dan cara hidup murid-murid Kristus di masa awal gereja. Solidaritas itu ditunjukkan melalui hidup bersama dengan saling memperhatikan kebutuhan hidup. Dalam kebersamaan itu, mereka tidak berpikir hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memikirkan hidup orang lain, sehingga apa yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup juga bisa digunakan bersama. Pada ayat 44 mengatakan, ada di antara mereka yang menjual harta milik, kemudian dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di ayat 45, berkat semangat solidaritas para murid Kristus dapat makan bersama dengan gembira dan tulus hati, dan hidup mereka dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Cara hidup para murid Kristus ini sungguh indah, sehingga cara hidup mereka disukai banyak orang. Dari perikop kitab suci tersebut, sekurang-kurangnya kita diingatkan bahwa solidaritas merupakan ciri dari kehidupan seorang Kristiani yang dihayati dalam persaudaraan dengan orang lain. Bersolidar artinya kita hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga peduli dengan kebutuhan hidup orang lain, agar mereka pun dapat memiliki kualitas hidup yang baik. Salah satu cara mewujudkan solidaritas adalah dengan berbagi, baik dalam berupa materi maupun usaha-usaha bersama yang dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Solidaritas adalah kunci dalam membangun kehidupan bersama yang sejahtera. Solidaritas merupakan ciri dari hidup bersama yang dikehendaki oleh Allah, terutama dalam mengusahakan suatu kehidupan yang lebih baik. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita merenungkan bersama-sama arti dari solidaritas yang sudah kita lakukan dengan refleksi-refleksi berikut ini. Bentuk solidaritas apa saja yang pernah Anda berikan atau mungkin yang pernah Anda terima selama masa pandemi ini? Faktor apa saja yang mendorong seseorang mau bersolidar terhadap orang lain? Ini sebagai refleksi untuk kita dalam minggu ini, untuk melihat kembali pengalaman kita, sejauh mana kita bersolidar dengan orang lain di masa yang sangat sulit ini. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus Tuhan kami. Tanpa rasa takut atau goyah, Ia berpegang pada kehendak-Mu, meski harus menanggung pengorbanan yang berat. Tatkala digoda iblis, Ia tidak goyah. Demikian pula ketika harus menderita sengsara sampai mati. Bunda Maria pun Kau berikan kepada kami sebagai panutan yang berkehendak kuat. Berilah kami kehendak yang kuat, agar pada saat goyah,
kami tidak membelok arah dan menyeleweng. Semoga kami tidak kecil hati menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Allah, gunung dan batu kami, berilah kami kehendak yang kuat, laksana batu karang yang tetap tegar, meski tak henti diterpa gelombang. Semoga kami tetap teguh bila kami digoda untuk menyeleweng, bila kami dibujuk untuk menipu dan berlaku tidak jujur, bila kami digoda berlaku munafik, bila kami digoda untuk berbuat dosa, mencuri, mengkhianati, berlebih, bila kami dibujuk untuk mengkhianati kasih-Mu. Semua doa ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga berkat Allah Bapa turun atas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.